Pagi ini, bumi bermandikan rintik-rintik hujan. Aku berangkat ke sekolah seperti biasa. Alhamdulillah ada payung souvenir dari sekolah. Meski sudah beberapa bulan kupakai untuk melindungi diri dari sengatan cahaya matahari dan guyuran hujan, payung ini sangat awet. Sepertinya sekolah JPC menerapkan prinsip yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah, yaitu, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Begitulah bunyi ayat tersebut, di mana Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersedekah dengan harta terbaik yang mereka dapatkan, dan melarang berinfak dengan harta yang buruk, sebab jika mereka diberi harta yang demikian, mereka pun tidak mau menerimanya kecuali dengan hati yang enggan. Tidak hanya payung, pihak sekolah juga pernah memberikan barang-barang lain ketika berulang tahun, seperti mug, jam dinding, sweater, meja lipat, handuk, yang semuanya dibubuhi logo sekolah dan memiliki kualitas yang baik. Aku yakin pemilihan souvenir-souvenir itu adalah kebijakan dari para pemilik sekolah, yakni paman Mr. Faiz yang bernama Mr. Mahendra Wilangga, rekannya yaitu Mr. Andika Perkasa, serta trio pemimpin sekolah yang terdiri dari kepala sekolah dan para wakilnya. Ada banyak hal lain selain itu yang menunjukkan kualitas keluhuran budi jajaran petinggi di sekolah ini. Panjang kalau diceritakan. Aku tiba di gedung khusus di mana ruang para pemilik, pejabat sekolah, dan tata usaha berada. Untuk menuju ke lantai 2, yaitu lantai yang menjadi lokasi ruang guru dan sejumlah kelas, kami memang harus melewati gedung administrasi ini. Aku menekan tonjolan di gagang payung untuk membuatnya terlipat. Kibas-kibaskan sebentar agar butiran air hujan yang menempel pada payung berkurang. Miss Karin, Miss Devi? Miss, maaf, aku ada perlu sebentar. Bisa bantu aku nggak, Miss? Soal apa? Bapak aku masuk ICU. Aku lagi nggak ada simpanan. Suami aku baru kena PHK 3 bulan yang lalu. Tolong, Miss, nanti pasti aku cicil. Ada beberapa siswa yang minta les privat sama aku, jadi... Tapi mereka bukan siswa yang Miss ajar di kelas, kan? Miss Devi, sang guru kimia, tertunduk. Saat menegakkan kembali kepalanya, kulihat bola matanya berkaca-kaca. Ya Allah, Miss tahu kan itu dilarang? Kalau sampai ketahuan pihak sekolah... Tolong, jangan beritahu siapapun, Miss. Aku mohon. Aku sangat perlu uang. 2 anakku masih kecil-kecil. Mereka butuh asupan gizi yang baik. Tapi... Maaf, aku khawatir uang hasil les itu nggak berkah, Miss. Tolong, pikirkan lagi. Kalau emang nggak mau bantu, jangan pojokkan aku, Miss Karin. Miss belum menikah. Belum tahu rasanya punya anak-anak yang harus kita lindungi kesejahteraannya. Miss belum paham gimana rasanya punya suami di PHK. Aku sampai susah tidur gara-gara mikirin keuangan kami, Miss. Meskipun gaji di sini besar, tapi untuk menghidupi 4 orang, ditambah lagi orang tua yang sakit, jelas nggak cukup, Miss. Miss Devi berbalik dengan cepat. Tunggu, Miss Devi. Maaf, aku nggak bermaksud sok alim atau... Ya, gini, aku ada simpanan sedikit. Aku pasti bantu. Tolong info nomor rekening ya. Aku akan kirim segera. Don't worry. Miss Devi mengangguk sedih. Dia mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Makasih. Miss Devi berlalu masuk ke dalam gedung administrasi. Mungkin dia bermaksud mohon izin tidak mengajar ke Mr. Haryanto. Aku bergegas menaiki tangga menuju ruang guru. Namun, baru saja ingin membuka pintu ruangan, mataku tertumbuk pada seorang gadis tinggi semampai yang kebetulan melintas. Ziva? Gadis yang kupanggil berhenti berjalan. Aku menghampirinya. Hai,
How are you, Ziva? Dengan teman-teman sekelas yang ngediemin aku sejak aku datang, gimana menurut Miss? Oh, Ziva. Aku mengusap-usap bahunya. Bibir Ziva bergetar. Mungkin menahan tangis. Maura dan Michelle apa sudah masuk? Belum. Oh gitu. Baik, nanti Miss akan koordinasikan dengan wali kelas kamu supaya teman-teman bisa paham. Cheer up, okay? Aku heran, segitunya mereka simpati pada Mr. Raka sampai-sampai jadiin kami semua kambing hitam. Semua orang punya kesalahan, dan Mr. Raka bukan orang yang sempurna. Kalau aja mereka tahu aib Mr. Raka, mungkin mereka gak akan bela-belain dia kayak gini banget. Gak baik bicara begitu, Ziva. Habis aku kesal banget, Miss. Istighfar. Kesal jangan dijadikan alasan untuk bicara yang gak baik tentang orang lain. Aku bicara fakta kok, Miss. Mr. Raka emang gak sesempurna itu. Dia cuma guru matre yang gak adil. Banyak kok yang gak suka sama dia. Cuma laganya aja kayak mereka solider. Padahal emang gak semua anak suka sama Mr. Raka. Stop it, please. Jangan bersikap seakan-akan kamu lebih baik dari orang lain, siapapun itu. Semua orang punya dosa, hanya Allah yang berhak mengadili. Look, Miss, morning has just come, but I feel like the weight of the world is on my shoulders. Don't only look through your own eyes and relate to anything based on your own experience. Please, see it from my perspective. Aku lagi gak pengen denger nasihat. Not now, Miss. Please, I'm begging you. So sorry. Ada keheningan di antara kami sebelum Ziva kemudian berkata, Mr. Raka sudah terlihat muram sehari sebelum ulang tahunnya. Aku ingat itu, karena ketika menjelang akhir jam makan siang, aku minta diajarin ulang materi hari itu. Mr. Raka minta maaf dan bilang lagi sakit kepala. Dia minta waktu istirahat. Aku lihat makan siangnya belum disentuh sama sekali dan langsung ditinggalin gitu aja. Apa ada yang melihat ini selain kamu? Hanya aku dan Maura. Michelle gak masuk hari itu. Michelle mulai gak masuk di hari itu ya? Benar, Miss. Sejak hari itu sampai sekarang, Michelle belum masuk sekolah. Katanya mesti nunggu neneknya di rumah sakit. Kamu percaya? Percaya? Soalnya gak mungkin dia bolos. Mamanya kan galak banget. Mamanya nuntut Michelle selalu punya nilai bagus, khususnya di matematika. Turun dikit aja, sanksinya berat. Semua nilai harus di atas KKM, tapi untuk matematika wajib di atas 90. Ibunya kan dosen matematika, Miss. Dia ngajar di universitas yang sama dengan adiknya Mr. Faiz. Adiknya Mr. Faiz dosen di sana juga. Namanya Tante Fanny. Aku pernah ketemu satu kali di rumah Michelle. Timbul sensasi hangat yang menyenangkan kalau mendengar nama itu disebut. Aku jadi terkejut sendiri. Tidak Tuhan. Kenapa aku merasakan keanehan semacam ini? Mr. Faiz itu, dia adalah pria yang tinggi di atas sana. Dia berkuasa, menakutkan, dan begitu serius. Tapi dia juga begitu tenang, begitu penuh perhatian, begitu membuatku ingin bicara apa saja. Tidak. Apa yang kupikirkan? Soal ibunya Michelle itu, apa dia sebegitunya? Iya, Miss. Terakhir sebelum Michelle gak masuk itu, dia cerita baru dimarahin mamanya habis-habisan gara-gara PH matematikanya dapat 84 gitu sih, Miss. Tadinya Michelle mau ngabisin liburan akhir semester ini di rumah papanya. Tapi karena nilainya gak memuaskan, Mama Michelle batalin izin Michelle untuk ketemu papanya. Michelle kan deket banget sama papanya, Miss. Dia nangis-nangis di depan aku dan Maura. Dia gak terima mamanya otoriter kayak gitu. Kalau gitu, papanya aja yang kemari. Gampang kan? Papanya gak bakal berani, Miss. Papa Michelle kalah sama Mama Michelle. Papanya itu tadinya punya beberapa restoran, tapi terus bangkrut.
Sekarang papanya buka usaha kafe kecil aja di Kalimantan. Kondisi ekonominya nggak terlalu bagus. Dia juga udah nikah lagi dan punya baby. Meskipun begitu, kata Michelle, papanya tetap perhatian dan sayang sama Michelle. Michelle bilang dia lebih sayang papanya daripada mamanya. Kalau dia udah kerja, dia bertekad akan pindah ke Kalimantan biar dekat sama papanya. Gitu sih dia pernah bilang. Mendengar Ziva mengucapkan ini, tiba-tiba aku teringat pertama kali melihat papa dalam mimpi di malam pertama setelah beliau wafat. Beliau mengajakku berdansa. Tubuhku terasa begitu ringan ketika kami bergerak, seolah kami tengah melayang di udara. Wajah papa begitu cerah dan menyejukkan. Papa tampak seperti malaikat. Aku tidak begitu ingat apakah saat itu kami berbincang-bincang. Mungkin saja, toh selama beliau hidup, kami sering membicarakan hal-hal yang tak penting. Meski begitu, momen-momen kebersamaan kami bagiku bagaikan alunan lagu-lagu instrumental merdu kegemarannya, hingga aku masih mengingatnya sampai saat ini. Perasaan sayangku pada papa mungkin sama besar dengan perasaan Michelle pada papanya. Sedikit banyak, aku bisa mengerti kesedihan Michelle hidup terpisah dari sang papa. Papanya masih hidup, tapi seperti sulit sekali dijangkau. Ini ironis. Omong-omong, sebelum insiden Mr. Raka jatuh di rumah Maura, adakah sesuatu yang kamu ingat? Maksud Miss, apa saja yang dilakukan Mr. Raka? Mr. Raka kayak sibuk cek HP. Dan, oh iya, dia terima telepon dari seseorang. Bel berbunyi. Tapi aku masih sempat mendengar kalimat terakhir Ziva. Kalimat yang rasanya tidak begitu penting, jadi aku segera melupakannya. Aku mengajar di jam pertama. Jangan sampai aku terlambat. Dalam Quran Surat Al-Mulk, Allah berfirman, Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Jadi dalam bekerja, aku mengerahkan yang terbaik dari diriku. Meski tergolong awam soal ilmu agama, aku berupaya mengimplementasikan sedikit ilmu yang kupahami ini dalam berbagai aspek kehidupan. Keterlambatan dalam mengajar jelas sesuatu yang sangat kuhindari. Ketika jam pulang kerja tiba, hujan kembali mengguyur wilayah kami. Tidak terlalu deras, tapi pasti tidak ada ojek online yang mau membawaku pergi. Jadi, aku terpaksa menunggu di sekolah sampai hujan reda. Aku berdiri di depan gedung administrasi, memandang langit mendung yang seperti masih enggan berhenti menangis. Mr. X mengirim sebuah lagu instrumental via WhatsApp beberapa menit yang lalu. Sambil menikmati suasana hujan, aku menyimak lagu itu. Indah sekali. Aku selalu suka musik instrumental, khususnya piano. Aku sendiri tidak bisa memainkannya. Papa yang menurunkan kesukaan menyimak lantunan musik instrumental ini padaku. Papa paling suka Richard Clayderman. Aku sendiri tidak punya kesukaan khusus ya, tapi musik yang tadi dikirim filenya oleh Mr. X sangat menarik hati. Mendengarkannya lewat headset, dengan mata menatap langit, dan hembusan angin dingin yang sesekali menerpa tubuh adalah kenikmatan yang tak ingin kulewatkan sore ini. Miss belum pulang? Aku tersentak. Mr. Vice tahu-tahu sudah berdiri di sampingku. Begitu mataku beradu dengan matanya, aku langsung melempar pandangan ke bawah. Perasaan deg-degan itu datang lagi. Kali ini disisipi rasa senang yang tiada terkira. Belum, Sir. Saya menunggu hujan reda. Sambil mendengarkan musik? Iya. Instrumental. Piano. Bagus sekali. Mr. X, maksud saya, teman saya yang mengirim filenya baru saja. Miss suka instrumental? My cup of tea. Dia tersenyum. Duh, manis sekali. Ya Allah. Anda mau pulang sekarang? Mau ikut saya? Mataku melebar senang tatkala mendengar tawaran ini. Kemana? Calm down, Karina. Control yourself. Bu Mala menelpon 10 menitan yang lalu. Dia bilang ingin bicara dengan saya. Kebetulan saya tadi menyinggung soal mengajak Miss. Dia nggak keberatan. Tapi saya nggak maksa ya.
Hanya saja saya tadi terpikir, Saya mau, sir. Saya senang kita jalan bareng. Maksud saya, it's okay, relax. Sebentar, saya ambil helm dan jas hujan. 2 menit kemudian dia kembali. Apa Anda membawa 2 jas hujan? Tidak, Tidak mungkin aku tega dia kebasahan, sedangkan aku enak-enakan mengenakan jas hujan miliknya. Kesannya egois sekali. Ya Tuhan, bagaimana sebaiknya ya? don't worry about me. I still have jacket made from waterproof fabric. Oh, oke, sir. Terima kasih. Berarti kita sekarang ke rumah Mr. Raka? No, malam kita bertemu di tempat lain. Yuk, kita jalan sekarang. Sebentar, sir. Aku membuka payung kesayanganku, yaitu payung abu-abu dari sekolah GPC, lalu menyodorkannya pada Mr. Vice. Pakai ini, sir. Jangan sampai Anda kehujanan. Sekilas, aku menangkap rona di wajahnya. Sepertinya aku membuatnya malu atau sungkan. Cepat-cepat, aku menyibukkan diri dengan mengenakan jas hujan miliknya. Aku pura-pura tidak melihat wajahnya yang bersemu. Thank you. Ya, karena hujan, Mr. Vice tidak menjalankan motor dengan kecepatan seperti biasanya. Tapi tak mengapa, bahkan jika sampai besok kami belum tiba pun, kurasa aku tidak mempermasalahkannya. Astagfirullah, kenapa aku membatin seperti ini? Ayolah, alihkan pikiranmu pada hal lain. Jangan menjadi gadis aneh. Kami tiba di sebuah kafe roti bakar yang tidak begitu jauh dari rumah Mr. Raka. Di dalamnya Bu Mala sudah duduk menunggu. Di mejanya telah tersedia 3 cangkir putih. Maaf ya, saya merepotkan Mr. Vice dan Miss Karina. Silakan, ini susu jahe, mumpung masih hangat. Kami berterima kasih dan meminumnya. Kehangatan minuman ini langsung menyebar di dada dan perut. Nikmat sekali kalau hujan begini. Alhamdulillah. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan Mr. Vice dan Miss Karin. Tapi saya sangat butuh bantuan. Entah kenapa, saya merasa Anda berdua adalah orang yang tepat. Saya telah meracau kemarin, dan Anda berdua sungguh sabar menghadapi saya. Terima kasih, dan tolong maafkan saya. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Ada yang bisa kami bantu? Rumit. Keadaan saya rumit. Kemarin, tidak lama setelah Anda berdua pulang, saya menerima telepon. Sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk suami saya. Orang itu menelpon ke nomor Mas Raka. Dia bilang KTP Mas Raka ada di motel tempatnya bekerja. Dia tanya apa kamarnya mau diperpanjang atau bagaimana. Saya shock, Miss. Untuk apa Mas Raka sewa kamar? Dia selalu pulang ke rumah. Tiba-tiba saya ingat, di malam sebelum dia meninggal, dia terbangun tengah malam, duduk diam di tepi tempat tidur. Saya tanya, ada apa? Dia nggak jawab. Dia menyuruh saya kembali tidur, tapi dia sendiri keluar kamar. Tentu saja, saya tidak bisa tidur. Saya hanya pura-pura memejamkan mata. Jadi saya tahu, dia kembali ke kamar sekitar sejam kemudian. Pagi ini, saya ke motel itu untuk mengambil KTP Mas Raka. Sebenarnya saya sudah tahu KTP itu nggak ada saat tiba di rumah sakit untuk melihat jenazah. Petugas di sana menanyakan KTP dan saya cek nggak ada di dompetnya. Cuma ada kopian aja. Nggak mungkin Maura atau teman-temannya yang ambil kan? Jadi saya cuma heran aja. Setelah saya periksa, bukan hanya KTP yang nggak ada, tapi juga, ya mungkin ini sepele ya, payung abu-abu dari sekolah. Biasanya selalu ada di bawah jok motor, tapi ini lenyap. Payung? Sontak aku teringat payung yang kulihat di rumah Michelle. Adrenalinku terpacu. Apa itu payung Mr. Raka? Lanjut ke persoalan motel. Petugas motel bilang, Mas Raka datang ke sana bersama seorang gadis pada Senin sore.
Itu sehari sebelum kematiannya. Dia meninggalkan gadis itu sendirian di sana, membayar kamar untuk sehari, dan menjadikan KTP-nya jaminan. Gadis itu meninggalkan motel pada hari Selasa sore. Saya minta ditunjukkan rekaman CCTV gadis itu dan suami saya, tapi petugas menolak. Dia bilang dia wajib menjaga privasi tamu dan hanya bisa menunjukkan rekaman CCTV pada pihak berwenang yang menunjukkan surat perintah. Setelah saya desak, petugas itu hanya bilang ciri-ciri si gadis. Rambutnya lurus sebahu, langsing, kulitnya putih bersih, dan dia bawa ransel merah. Astagfirullah, benar, itu Michelle. Mendadak keringat dingin memanjiriku. Semoga Bu Mala tidak menyadari perubahan ekspresiku ini. Aku berupaya keras untuk bersikap wajar, tapi sulit. Aku orangnya terbiasa ekspresif. Miss Karin kenal? Enggak. Apa ada hal lain lagi selain terbangun tengah malam, KTP, dan payung? Ya sir, ada. Bu Mala mengeluarkan sebuah amplop putih dan menyerahkannya pada Mr. Weiss. Apa itu? Aku tak bisa menahan mataku yang langsung melotot kalau mengikuti pergerakan amplop itu. Mr. Weiss membuka dan mengeluarkan isinya. Tampak olehku sebuah kertas dengan huruf-huruf kapital yang disusun acak. Mr. Weiss mengernyit. Sebuah kode? Entahlah, saya menemukannya di bawah tumpukan pakaian suami saya. Mengingat itu disimpan dalam amplop, saya berpikir bahwa pastilah itu sesuatu yang penting. Lagi pula ada tulisan di amplopnya untuk istriku Malahayati. Pasti dia bermaksud menyampaikan sesuatu pada saya. Masalahnya, saya tidak paham isinya. Boleh saya bawa dulu? Silakan, sir. Apa kira-kira Anda tahu apa ini? Mr. Raka dan saya sama-sama guru matematika. Saya kira saya bisa menebak apa ini. Tapi saya butuh waktu. Insya Allah saya akan mengambil Ibu Mala secepatnya. Obrolan selanjutnya hanya sekadar basa-basi, seperti tentang lika-liku pekerjaan Bu Mala sebagai staf minimarket dan ibunya yang harus cuci darah seminggu sekali. Ibu saya selama ini tinggal di Cirebon. Dia meminta saya menjual rumah yang saya tempati sekarang dan tinggal bersamanya di sana. Tapi saya merasa berat. Banyak kenangan dalam rumah itu. Saya dan Mas Raka berjuang dari nol untuk bisa membelinya. Aku dan Mr. Weiss hanya diam saat Bu Mala berbicara. Mr. Weiss kemudian mendoakan yang terbaik untuk Bu Mala dan itu menjadi penanda akhir pertemuan kami. Dalam perjalanan pulang, aku menceritakan semuanya pada Mr. Weiss. Kemarin sore saya ke rumah Michelle, sir. Sendirian. Saya lihat payung abu-abu souvenir dari sekolah ada di bawah meja teras rumah Michelle. Ciri-ciri gadis yang disebut petugas motel itu sama persis dengan ciri-ciri Michelle. Bukankah ini kebetulan yang ganjil? You know, Miss, I strongly feel that you're the right person for this case. Itulah gunanya saya suka membaca kisah misteri. Saya menjadi berjiwa kepo, jiwa seorang detektif. Kami tergelak bersama, spontan. Itulah pertama kalinya aku mendengar dia tertawa lepas, dan sore yang berhujan ini tiba-tiba berubah penuh warna-warni cerah. Paling cerah dari semua hari yang pernah aku lalui. Aku merasa menemukan kebahagiaan saat ini. Some say spontaneity is the power of having fun. You're refreshing. Makasih banyak, sir. Aku senang mendengar Anda mengucapkannya. Aku lega karena Anda yang berkata begitu. Oh ya? Kenapa? Kita pasangan detektif kan? Artinya kita mesti kompak, solid, akrab. Kamu lucu. Kamu? Dia manggil aku kamu. Wah, ini keajaiban. Makasih, sir. Kami terus melaju dan melaju. Kuharap rumahku masih jauh, jauh sekali.